Dari dulu juga mereka berteriak. Tapi ya sudahlah. Jokowi masih jadi presiden pada waktu proses itu. Kan yang nggak bisa dilawan seperti saya bilang adalah orang yang sudah sedang berkuasa, orang yang jatuh cinta, yang ketiga orang gila. Yang repot adalah penguasa jatuh cinta dengan orang gila. Itu lebih parah lagi. Nanti kira-kira kalau nggak mundur sudah periksa tuh. Nah, periksa tuh. Nah, kira-kira ini sebenarnya udah ancaman yang tidak mampu. Yang tidak mampu itu ya baik di kabinet juga di luar kabinet. Termasuk di komisaris BUMN misalnya kan, di instansi kementerian atau lembaga, bisa juga di tempat lain, atau barangkali bisa juga wapres. Lu kalau nggak mampu mundur aja. Yang melihat bahwa Gibran dianggap tidak kompeten dan tidak layak meneruskan jabatan. Bisa nih titik temunya di situ. Dan para aktivis saya lihat kok mulai bersemangat lagi gitu loh. Begitu ada isu ini. Yang menarik dari 8 isu atau tuntutan yang diajukan FPP TNI, Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini, dia yang diajukan ke parlemen adalah poin ke-8, pemakzulan Gibran. Ini titik temu. Nah makanya ini hubungan Prabowo dengan PDIP kan semakin baik, di mana bola itu kan sekarang sudah ada di DPR kan? Yeah. Di tangan siapa ketua umumnya? Ketua DPR siapa? Puan Maharani. Ketua MPR siapa? Ahmad Muzani dari Gerindra. Nah, 2 partai ini kalau sudah berkoalisi berat nih. Bisa juga dipercepat. Ini kan proses hukum. Nah, kalau proses politik bisa percepat. Nggak perlu sampai berlarut-larut, bisa mundur kayak Pak Harto kan. Ya daripada seperti itu saya mundur. Bisa saja kemudian Gibran dipaksa mundur. Budi Ari menurut saya nggak bisa menyelamatkan diri lagi, berkelit segala macam. Itu sudah dikemukakan dalam pernyataan jaksa di pengadilan. Pernyataan jaksa loh. Ya seharusnya diapain Bang? Kalau misalnya pernyataan jaksa gitu? Minimal. Ya ditindaklanjuti kan. Dia pasti punya. Bang, nih iya. Kayaknya presiden juga mau bersih-bersih nih. Pidato yang di Hari Pancasila kemarin itu. Iya. Iya kan Bang? Kalau nggak mampu mundur aja. Daripada saya turunkan. Nah, bacaannya gimana Bang? Gue mikirnya panjang tuh, siapa yang disuruh turun? Siapa yang disuruh turun? Ini analisa akademik aja nih Bang. Oke. Gimana Bang? Jadi bisa saja orang-orang pejabat yang kemungkinan tersandera atau bagian dari titipan presiden lama yang Prabowo juga nggak enjoy. Pasti nggak enjoy. Kalau misalnya gue titip orang dong, kan nggak enak juga. Ya mungkin caranya Prabowo ialah gue akomodasi dulu. Setelah itu urusan gue dong. Kan artinya udah gue akomodasi. Titipan lo gue jadiin menteri. Yang ini kemungkinan tidak firm. Yang menurut tidak mampu menurut kacamata Prabowo. Ya udah sebenarnya lu mundur dong. Kalau enggak, gue pecat nih, gue mundurkan. Kan lebih enak mundur daripada dipecat gitu. Atau kalau tidak, menurut saya ya, lu kan berkasus kemarin, ya kan? Lu udah diperiksa, kan sudah banyak yang sudah diperiksa. Banyak lo, jangan pura-pura nggak tahu. Iya. Ya kan gue nanya. Kan kita hostnya. Kura-kura dalam perahu ya. Pura-pura tidak tahu. Yang namanya disebut di dakwaan jaksa aja udah terang. Angkanya berapa dia terima aja di dalam itu dakwaan. Tapi ada yang bilang gini, gue baca di headline, Tuhan tidak tidur. Ada yang bilang begitu. Orasare. Gusti Allah orasare. Tuhan tidak tidur. Ya saya kira itu juga yang sudah bolak-balik diperiksa. Nah ini tadi. Makanya posisi Kabar Eskrim menjadi yang disorot juga. Tentu siapa yang nanti menjadi Kabar Eskrim penentu juga nih selain Kapolri. Karena polisi salah satu ujung tombaknya adalah reserse itu. Juga kejaksaan. Nah lo kalau berani-berani sekarang kejaksaan di backup oleh TNI. Kan kira-kira gitu. Lo
walaupun lu bintang, lu elit segala macam, kejaksaan jadi punya keberanian lebih nih sekarang di backup oleh militer. Sudah ada perpresnya, sudah ada undang-undangnya, sudah mendukung. Ya sudah. Nah nanti kira-kira kalau nggak mundur sudah periksa tuh. Periksa tuh. Nah kira-kira ini sebenarnya udah ancaman yang tidak mampu. Yang tidak mampu itu ya baik di kabinet juga di luar kabinet, termasuk di komisaris BUMN misalnya kan, di instansi kementerian atau lembaga, bisa juga di tempat lain, atau barangkali bisa juga wapres. Lu kalau nggak mampu mundur aja. Nah ini bacaannya gitu. gimana, menarik nih. Karena kan yang saya baca juga Bang, itu ex Purnawirawan kan juga udah resmi tuh. Resmi. Masukin ke MPR. Nah, itu jangan-jangan begitu juga, gimana bacaannya Bang? Oke, kan gini ya. Ini episode kedua ya? Iya, udah masuk ini Bang, dari tadi. Oke. Jadi gini ya, tadinya itu kan ekstra parlementer, ya kan? Kelompok nih, ini purnawirawan loh, bukan relawan. Iya. Jadi orang yang sudah selesai kerjaannya, sudah selesai dengan dirinya untuk melaksanakan tugas-tugas negara, dia abdi negara, menurut dia bahwa untuk kepentingan negara yang lebih besar, maka sebaiknya wapres mundur. Kan dari tuntutan 8 itu, yang menarik adalah kemarin di tanggal 2 Juni, ya kan, itu diajukan ke parlemen. Parlemen itu siapa? DPR, DPD, MPR. Jadi ini bahkan Sekjen DPR Indra Iskandar bilang, ini surat sudah langsung kami serahkan pada pimpinan. Oh cepet banget nih. Ada apa nih kan? Biasanya lambat betul kan birokrasinya. Ini udah Sekjen ambil alih, sudah diserahkan ke pimpinan DPR. Bayangkan, pimpinan DPR. Artinya apa? Ada gerakan di parlemen dan ekstra parlemen yang nanti akan membackup ini. Jadi seperti saya bilang dulu itu, gerakan ini akan didukung oleh civil society. Ini menjadi titik temu para aktivis, para akademisi, juga politisi yang melihat bahwa Gibran dianggap tidak kompeten dan tidak layak meneruskan jabatan. Bisa nih titik temunya di situ. Dan para aktivis saya lihat kok mulai bersemangat lagi gitu loh, begitu ada isu ini. Yang menarik, dari 8 isu atau tuntutan yang diajukan FPP TNI, Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini, dia yang diajukan ke parlemen adalah poin ke-8, pemakzulan Gibran. Ini titik temu. Kalau dia bicara usulan pertama kembali ke Undang-Undang Dasar 45, barangkali banyak perdebatan, tapi dia ambil ini poin ke-8. Tapi di parlemen kan pasti akan mentok orang. Koalisinya itu 81% lebih loh itu. Betul. Koalisinya siapa 81%? Kim, Koalisi Indonesia Maju ya? Itu kan 80. Tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI dengan berbagai ratusan jenderal dan pangkat-pangkat yang lainnya yang juga sudah menjadi purnawirawan, tentu dalam hal ini mengusulkan atau menuntut agar Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka segera atau diberhentikan atau diganti ataupun dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, karena mungkin ada alasan-alasan kuat, alasan-alasan yang menjadi suatu acuan kenapa Gibran itu sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Tentu ini penyampaian, ini menjadi tuntutan dari para purnawirawan yang tentu mencintai negeri ini, yang punya banyak sekali jasa, yang berjuang untuk negeri ini, dan tentu mereka mencintai negeri ini, sehingga mereka menyampaikan tuntutan itu. Ya, kita nggak tahu atas dasar apa sebetulnya, tetapi ada beberapa hal yang menjadi menjadi alasan yang kuat kenapa tuntutan itu disampaikan. Misalnya dari segi pelanggaran atau apapun yang dilakukan oleh Gibran,
atau pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, atau berbagai proses, ataupun mungkin ya bagaimana kinerja Gibran selama beberapa bulan menjabat sebagai wakil presiden, ataupun hal-hal yang lainnya yang nanti akan kita bahas juga pada video ini. Tadi juga banyak disampaikan oleh Pak Slamet Ginting, beliau ini juga purnawirawan juga. Ya tentu ini masukan yang sangat luar biasa dan bisa diterima secara akal sehat dan masuk akal juga sebetulnya. Kalau tadi dikatakan soal Fufu Fafa misalnya, Fufu Fafa diduga kuat adalah milik Gibran, yang memang ini akun yang sudah lama sekali, udah belasan tahun lah kalau nggak salah ya, atau puluhan tahun lah seperti itu. Nah tentu memang kalau memang itu benar-benar akun Gibran, apakah itu bisa menjadi suatu alasan untuk memakzulkan Gibran? Karena bagaimanapun kita ketahui banyak sekali postingan-postingan yang viral yang diposting oleh akun Kaskus Fufu Fafa tersebut yang diduga punya Gibran atau milik Gibran. Ya banyak sekali penyampaian-penyampaian yang sangat tidak bermoral, tidak beretika, dan bahkan juga tidak punya pikiran sama sekali yang saya lihat, menjelek-jelekan, menghina, ya, bahkan ada masuk skandal juga, ya macam-macam, ya. Dan tentu dalam hal ini saya akan coba baca bagaimana penilaian dari teman-teman kita tentu di sini, masyarakat Indonesia yang kerap disebut sebagai netizen, ya. Lebih cepat lebih baik kalau Fufu Fafa dan Mulyono mundur dari kabinet Prabowo Subianto. Jadi memang untuk memakzulkan untuk mundur sebagai wakil presiden misalnya, tentu ya kita sudah ada banyak contoh-contoh yang pernah dimakzulkan atau yang pernah mundur dari jabatannya karena mungkin tekanan politik atau hal-hal yang lainnya. Contoh misalnya sekelas presiden RI pertama sekali, Bung Karno, ya, sang proklamator Indonesia, itu juga turun dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh Pak Harto pada saat itu. Lalu Pak Harto tahun 1998, padahal beliau sangat kuat pada saat itu, ya masih tegak lurus lah mungkin banyak kepada beliau, tetapi ya karena rakyat yang mendesak, desakan yang nggak bisa lagi nggak bisa lagi terbantahkan, atau mungkin beliau sudah sadar misalnya bahwa ini rakyat Indonesia tidak lagi mengkehendaki saya sebagai presiden mereka, legowo mundur. Itu bukan dimakzulkan, tetapi memang mengundurkan diri karena desakan-desakan tertentu atau desakan dari rakyat Indonesia, mundur. Pak Habibie misalnya, ketika laporannya ditolak, laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, yang menjabat hanya setahun lebih, ya setahun 3 bulan atau berapa bulan lebihnya, dalam dari setahun gitu misalnya, ditolak pertanggungjawabannya teman-teman, ya ditolak pertanggungjawabannya dan beliau nggak jadi lagi maju sebagai presiden lagi, udah stop aja lah gitu. Abdul Rahman Wahid yang kita kenal sebagai Gus Dur misalnya, Pak Gus Dur, ya beliau juga kan dimakzulkan, ya. Jadi sudah banyak ada contoh, padahal itu sekelas orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa. Habibie, coba Pak Habibie, Bapak Teknologi Indonesia, gitu ya. Bung Karno, Bapak Proklamator Indonesia. Pak Harto misalnya, ya. Sudah ada contoh-contoh lainnya. Jadi ya menurut saya ya mungkin bisa-bisa saja, tetapi dengan catatan tidak mudah, ya tidak mudah, harus pasti ada alasan-alasan kuatnya terlebih dahulu baru bisa dimungkinkan untuk dimakzulkan. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa, karena kita sudah ada contoh-contoh yang menjadi ya pengalaman bahwa Indonesia pernah menurunkan presidennya, ya. Kemudian di sini coba kita lihat ya,
Belum ada ceritanya pejabat tinggi yang mundur dengan kesadaran sendiri karena jabatan itu enak. Iya, iya juga dong. Tapi Pak Harto mundur dulu ya. Mana mungkin dia mau mengundurkan diri, malu aja nggak punya kok. Bapak Prabowo pasti merestui karena Bapak Prabowo seorang patriot sejati pasti cinta NKRI. Adil Jokowi mengusulkan Gibran bersihkan kabinet merah putih dari termul antek PKI dan antek oligarki. Reshuffle Menteri Kabinet Merah Putih terutama Bahlil Lahadalia, Budi Ari, tutup iup di Raja Ampat tak ada kecuali, tarik semua armada truk dan alat berat di lokasi Raja Ampat. Top Pak Prabowo udah cukup sabar yang dikibulin Jokowi yang serba palsu, pengkhianat bangsa, dan udah waktunya taringnya Pak Prabowo menggilas Jokowi dan antek-anteknya. Kami rakyat jelata sangat mendukung pemakzulan sebelum bangsa dan negara Indonesia. Ya, orang-orang mungkin tidak sadar apa kalau saya sangat memalukan kata dari Fufafa. Mari kita bicara logika, bukan dari kata gula. Dua kali Prabowo kalah lawan Jokowi di Pilpres. Lalu pada Kabinet Indonesia Maju Jilid 2, Jokowi merangkul Prabowo dengan memasukkan sebagai menteri di posisi yang memang keahliannya, Menhan, Menteri Pertahanan, ya. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan Prabowo bertarung di Pilpres 2024 sekaligus memberi tutorial bagaimana cara mengurus negara. Lalu pada Pilpres 2024, Jokowi menawarkan ke PDIP Gibran sebagai cawapres dengan jaminan pasti menang, tapi karena kesombongan dan arogansi mereka ditolak mentah-mentah oleh PDIP. Lalu datang Prabowo yang meminang Gibran. Hasilnya sudah menjadi sejarah. Prabowo berhasil meraih impiannya menjadi orang nomor 1 di negara ini. Gibran menjadi wapres termuda dalam sejarah. Lalu sekarang bertebaran isu yang seolah-olah Prabowo meninggalkan Jokowi dan Gibran. Mereka yang sangat berjasa menaikkan Prabowo ke posisinya sekarang. Apa kalian pikir Prabowo itu politis kutu loncat? Apa kalian pikir Prabowo itu bermental lemah? Apa kalian kira Prabowo itu tidak punya pendirian dan tidak tahu berterima kasih? Ingat, Prabowo itu mantan tentara. Jokowi yang memulihkan nama baiknya di militer dengan memberi bintang 4 kehormatan. Prabowo juga mantan Danjen Kopassus yang dikenal memiliki jiwa korsa yang sangat kental. Intinya Prabowo bukan politisi kaleng-kaleng yang gampang berubah demi keuntungan pribadi. Ingat, sampai hari ini isu tentang Jokowi dan Gibran masih sebatas isu yang tidak memiliki validitas dan kredibilitas dan sangat kental nuansa fitnahnya. Ya mungkin kalau punya teman-teman punya pendapat lain ya bolehlah silakan sampaikan di video ini. Mungkin dari saya itu saja lah ya. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.